cuma 5,95%. 5% sekian lah itu. Nah, di Indonesia sendiri kemarin kan kita terjadi banyak hal ya, kesimpang siuran. Bukan hanya dalam soal jumlah kasus yang dilaporkan, benar nggak jumlahnya sekian, tapi juga banyak perdebatan itu. Semua orang berdebat, ini baiknya lockdown atau karantina wilayah atau apa. Akhirnya Pak Jokowi memutuskan kita Indonesia menerapkan PSBB ya, apa pembatasan sosial berskala besar. Nah, seperti itu. Kita ketahui ya, kalau virus corona ini, COVID-19 sebelumnya sudah ada nih ya, coronavirus ini. Dulu di 2002 di Cina, 2002 di Cina itu SARS. Kemudian di Timur Tengah ada yang namanya Middle East Respiratory Acute Syndrome itu, MERS, yang ditengarai dari onta. Nah, virus COVID ini, corona ini, ditengarainya dari kelelawar. Penelitian masih berjalan sampai sekarang. Apakah dia mampu bertahan di kulkas atau di udara, ini masih perdebatan, masih diliti oleh para pakar. Jadi ini menyerangnya ke saluran pernafasan, teman-teman semua. Di virus ini masuk, kita kenal yang namanya masa inkubasi. Masa ketika virus itu masuk ke tubuh manusia, itu butuh waktu sampai dia ada gejala. Rata-rata itu 5 hari baru ada gejala. Paling lama masa inkubasinya itu 14 hari, 14 hari. 14 hari. Bahkan kalau kita lihat kasus di Depok itu anak ibu yang habis dari tari dansa di Jepang itu malah tanpa gejala awalnya, di asimptomatik. Penelitian di Cina membuktikan 30% pemuda-pemudanya itu asimptomatik, jadi tanpa gejala sebelumnya. Tanpa gejala. Karena sistem imun dari anak-anak muda di Cina itu kuat sehingga akhirnya bisa melawan virus. Jadi kunci utama dari perang untuk melawan virus COVID-19 ini satu terkait sistem imunitas tubuh. Kalau sistem imunitas tubuhnya jelek, ini virus apapun itu virus, jenisnya virus bisa masuk ke tubuh kita sehingga kalau dalam keadaan usia lanjut itu gampang sekali nanti, apalagi yang mempunyai penyakit penyerta seperti jantung, kencing manis, diabetes ataupun yang lain ya, penyakit penyerta. Memang data mengungkapkan bahwa kebanyakan ini ke manusia usia lanjut ya, manula seperti itu. Seberapa bahayakah virus ini? Ya, seberapa bahayakah virus ini? Kalau kita komparasi, teman-teman semua, komparasi virus COVID-19 ini, tadi kan saya sampaikan kematiannya, tingkat kematiannya secara global rata-rata 5%, Indonesia 8%. Nah, ini lebih rendah dibanding kalau kita bandingkan dengan kasus SARS di Cina 2002 itu angka kematiannya 10%. Jadi kalau ada 100 orang yang positif, 10-nya itu meninggal. Kalau di Timur Tengah, MERS itu 35%. Dari 100 orang yang positif, 35 yang meninggal. Nah, kasus COVID-19 ini di Indonesia 8%. Kalau ada orang 100, 8-nya ini meninggal dunia. Seperti itu. Walaupun tingkat kematiannya ini rendah, yang perlu kita antisipasi itu terkait penularannya. Persebarannya yang begitu masif ini. Karena apa? Virus ini menular melalui tiga cara ya. 3 cara. Yang pertama dia melalui droplet. Droplet itu percikan dari dahak kita, batuk, bersin, maupun berbicara. Itu ketika kita batuk berbicara itu kalau kita nggak pakai masker bisa kena batuk percikan air itu dari batuk seseorang. Nah itu berbahaya. Apabila mereka itu sudah terpapar corona, virus itu pun bisa masuk terhirup kita seperti itu. Jadi makanya pemerintah menggalakkan yang namanya social distancing. Secara fisik lah kita harus menjaga jarak minimalnya 1 meter.
itu untuk menghindari itu. Jadi yang berbahaya di sini penularannya yang begitu masif. Satu orang bisa menularkan 3 sampai 4 orang. 3 sampai 4 orang. 3 sampai 4 orang. Terus bedanya apa? Gejalanya apa gitu? Kita melihat gejala yang umum, gejala klinisnya itu yang secara umum demam. Demam 38 derajat ke atas. 38 derajat Celcius demamnya itu menandakan bahwa virus itu sudah masuk ke kita, tidak ada peradangan di daerah tenggorokan. Kemudian batuk pilek, sakit tenggorokan, letih lesu, kemudian ada gangguan pernapasan, sesak nafas. Ketika virus itu sudah masuk ke paru-paru, itu ada kemudian peradangan ya di situ, itu nanti akan timbul sesak nafas. Bahkan penelitian terkini menunjukkan bahwa juga bisa dimulai dengan adanya gangguan di saluran pencernaan, diare, mual muntah gitu. Jadi ini masih terus kita teliti, dari para ilmuwan masih meneliti, tapi gejala umum di Indonesia itu meliputi demam, batuk pilek ya, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih lesu, seperti itu. Selanjutnya saya akan jelaskan yang namanya ODP, OTG, dan PDP. Biar nggak simpang siur ya. Kurang berapa menit Pak Halil? Masih kurang. Bebas, setengah jam nggak apa-apa. Enggak, lanjut aja. Enggak, ini saya sebentar aja Mas. Ini yang perlu kita ini. Yang pertama perlu tadi saya disampaikan aja, nanti kan ada sesi diskusi. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya. Kesehatan butuh banyak, nggak apa-apa. Lama nggak apa-apa. Ya, yang pertama tadi kan itu kita melalui droplet, penularannya itu melalui droplet. Yang kedua melalui kontak erat dengan pasien yang positif corona. Kontak erat itu bisa misalnya berjabat tangan, makanya itu bersalaman. Kalau PBNU sendiri sudah menghimbau untuk mengganti bersalaman ya dengan cara penghormatan lainnya, terserah. Cara ini penularannya seperti itu, melalui kontak erat. Yang ketiga melalui kontak dengan lingkungan yang tercemar, kontaminasi dengan permukaan benda yang pernah dikena batuk, kena percikan dari batuk dahak seseorang, kemudian kena permukaan benda, virus itu bisa bertahan. Virus corona bisa bertahan berapa jam sampai berapa hari, tergantung bendanya. Kalau di tembaga misalnya 4 jam. Di kayu dia bisa bertahan sampai 4 hari. 4 hari. Bahkan dari ilmuwan Jepang mengatakan virus ini bisa bertahan di kulkas, tapi ini masih bisa diperdebatkan ini. Bisa bertahan di suhu minus juga bisa. Dari Jepang masih debatable ya, artinya masih di kalangan ilmuwan sendiri masih pada berbeda pendapat. Yang jelas virus ini memang bisa bertahan di permukaan benda, maka itu kita adakan yang namanya penyemprotan disinfektan. Untuk apa ya? Untuk membunuh mikroba virus yang ada di permukaan benda tersebut. Kita nggak tahu ya. Misalnya benda-benda yang sering kita sentuh, meja, kursi, pintu ya, ganggang pintunya itu juga perlu disemprot. Pakaian kita sendiri juga perlu kita cuci, tapi tidak perlu disemprotkan ke wajah seorang. Tubuh manusia itu tidak perlu. Dan itu mubazir ya, tidak efektif. Kemenkes sudah memberikan himbauan itu tidak direkomendasikan. Nah, seperti itu. Itu tadi terkait penularannya ada tiga kontak. Yang pertama dari droplet, percikan air batuk bersin berbicara. Yang kedua dari kontak erat. Yang ketiga dari kontaminasi lingkungan yang tercemar ya, benda-benda yang pernah kena batuk bersin seseorang yang terkena corona. Itu terkait penularan. Sekarang apa cara pencegahan yang bisa kita lakukan? Yang pertama ini saya ikuti pemerintah dulu. Yang pertama pakai masker ya.
pakai masker ketika keluar dari rumah, dari aktivitas, pakai masker. Masker ini proteksi kita ya. Kita nggak tahu teman-teman di sekeliling kita apakah virus itu sudah masuk atau belum. Karena saya sampaikan banyak kasus yang asimptomatik tanpa gejala. Munculnya itu rata-rata 5 hari setelah virus itu masuk, maksimal 14 hari. Jadi waspada, kita harus pakai masker. Pemerintah mengatakan cukup pakai masker kain. Cukup pakai masker kain. Karena kalau kita lihat di beberapa jurnal mengatakan masker kain ini efektif ya. Efektif sekali. Walaupun WHO kemarin tidak merekomendasikan karena tidak efektif ya, terkait proteksi kita terhadap virus. Tetapi beberapa penelitian mengatakan di negara-negara yang kebijakannya itu untuk memakai masker kain efektif. Jadi terjadi penurunan kasus seperti di Jepang, Korea Selatan. Itu terinspirasi dari Jepang, Korea, masker kain. Nah, seperti itu. Makanya kemarin pemerintah menganjurkan untuk memakai masker kain. Kalau untuk tenaga medis silakan pakai masker N95 atau masker bedah. Kalau kita masyarakat yang sehat cukup pakai masker kain. Nah, seperti itu. Yang kedua terkait cuci tangan, ini penting sekali ya. Cuci tangan pakai sabun ini penting sekali. Kita biasakan, walaupun nanti setelah corona ini tetap kita biasakan. Ini pun bagian penting, kebersihan itu bagian dari Islam kan, dari iman ya, an-nadhafatu minal iman ya. Islam mengajarkan kita pentingnya kebersihan. Karena apa teman-teman? Kalau kita lihat struktur coronanya, itu ada bagian keluruannya. Kita kan kalau kita lihat di foto-foto ya, ada mahkota. Dia kan corona artinya mahkota. Ada selubung luarnya itu berupa protein dan lemak. Itu akan hancur ketika kita mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Nah, itu. Seperti kalau piring kita kena kotoran ya, yang berlemak itu bisa dihancurkan pakai sabun. Sabun apapun itu. Tidak harus sabun cair, sabun batang, sabun colek, sanglek, dan lain-lain. Nah, itu. Nggak perlu kita mahal-mahal beli sabun cair yang harus merek A, merek Z misalnya. Enggak. Silakan pakai sabun apapun itu bisa. Ya, cuci tangan tadi saya sampaikan, masker. Yang ketiga, perkuat sistem imunitas kita. Perkuat sistem imun. Ini penting sekali teman-teman semuanya, karena di tengah kondisi corona ini, kalau kita drop, virus itu cepat masuk. Jadi benteng pertahanan di tubuh kita lemah, akhirnya virus itu gampang masuk. Caranya apa? Dengan makan buah-buahan atau sumber vitamin C dan lain-lain, ya, atau minum jamu, madu dan lain-lain. Silahkanlah, banyak caranya. Kalau yang hafal Quran seperti Mas Aziz atau Khalil, itu berbanyak tadarusnya itu kan. Itu bisa memperkuat sistem imun. Hindari stres ya, hindari stres. Itu penting sekali. Yang terakhir yang bisa kita lakukan yaitu social distancing. Kita harus menjaga jarak, karena ini sangat penting. Ketika nanti Lebaran pun diprediksikan orang-orang kan mudik. Ya, ada yang mudik lah ya, walaupun pemerintah sekarang yang melarang mudik. Dari Gubernur Jawa Barat, Anies, dan Pak Ganjar itu kemarin melarang mudik. Tapi nanti realita di lapangan itu banyak nanti yang mudik. Ini perlu diwaspadai, karena nanti statusnya dia jadi ODP. Orang dengan pemantauan itu wajib dikarantina 14 hari. Saya kira itu tanpa panjang lebar, yang penting kita tetap waspada, tapi jangan menyepelekan ya, jangan menyepelekan. Jangan panik, kalau ada apa-apa silakan hubungi call center 112 119. Ambulan gratis akan menjemput ke rumah saudara atau masyarakat. Silakan diberitahu masyarakat sekitar kalau mengalami gejala tadi, batuk, bersin, demam,
disertai sesak nafas, itu silakan hubungi call center 112 atau 119. Seperti itu. Terakhir saya katakan, dengan wabah corona ini kita jangan panik, karena kepanikan, kata Ibnu Sina ya, kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh dari obat, dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Lil? Baik, terima kasih penjelasannya untuk bagian kesehatan. Untuk selanjutnya dari sudut pandang agama yang akan disampaikan oleh Mas Aziz. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku kedengeran nggak di situ? Ini juga kayaknya tinggal beberapa menit doang ya. Ya, dipersingkat aja, Mas. Oke, cukup 1 menit ya. 5 menit. Bebas sampai jam 12. Tadi udah dibahas sama Syafi'i dari sisi agama di terakhir kalinya quote beliau dari Ibnu Sina itu sudah mewakili dari sisi agama. Jadi intinya sebagaimana kata Dr. Syekh Yusri, seorang dokter ahli bedah di Mesir. Beliau juga anggota dari Dokter Bedah Internasional. Beliau mengatakan bahwa virus corona ini merupakan, bisa jadi tadi kata Safi memang merupakan dari kelelawar. Tapi kalau beliau mengatakan bahwa virus ini diciptakan oleh manusia. Intinya, kalau dari sisi agama kita tetap berpedoman, kita tetap berpegangan kepada salah satu ayat Al-Quran, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun." Artinya, sakit, mati, sehat itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti dengan keyakinan seperti ini terus kita meninggalkan ikhtiar. Karena tawakal itu harus dilaksanakan setelah adanya ikhtiar dari kita. Pasti teman-teman sudah sering mendengar sebuah hadis di mana kejadian pada waktu itu Umar bin Khattab ya, kalau nggak salah ya. Ketika waktu itu Umar keluar dari Madinah menuju ke Syam. Terus ternyata di sana, di Syam, Abdurrahman bin Auf mengatakan sebelum Umar sampai di Syam, Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa di sini telah terjadi wabah. Akhirnya Umar memutuskan untuk tidak jadi masuk ke Syam. Ini semua karena berdasarkan dari hadis dari kaul Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi Muhammad waktu itu mengatakan bahwa idza sami'tum bihi ardin fala taqaddumu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran min. Artinya jika wabah itu ada ketika kita belum masuk, maka kita jangan masuk ke daerah tersebut. Dan jika wabah itu telah terjadi pada waktu kita sedang berada di dalam tempat itu, maka kita jangan keluar. Ini sesuai dengan anjuran PSBB dan juga mungkin karantina wilayah di masing-masing provinsi yang ditetapkan oleh gubernur. Artinya karena Jakarta ini menjadi epicentrum wabah corona, maka kita jangan mudik, maka kita jangan keluar sampai virus corona ini benar-benar telah dinyatakan aman. Begitupun yang dari luar daerah, dari luar Jakarta jangan masuk ke sini. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk bertawakal kepada Allah bahwa dengan kita menjaga diri kita, maka insya Allah kita tidak akan terkena virus corona. Tadi sudah dijelaskan sama Syafi'i terkait dengan bagaimana cara kita menghadapi corona, yaitu cukup dengan mencuci tangan, betul ya, dengan sabun atau dengan apapun. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang muslim, kita tentunya pasti sudah terbiasa untuk melaksanakan wudhu 5 kali sehari. Yaitu sebelum sholat. Bahkan bisa lebih ketika kita mau ngaji, mau sholat sunnah, dan lain-lain.
Maka dari itu wudhunya, sholatnya ojo digabung ya. Sholat duhur jam 3, sholat asar jam 3:4 satu wudhu. Sholat maghrib jam 7 kurang 10, jam 7 sholat isya jadi satu wudhu. Maka itu wudhunya jadi sedikit. Sebenarnya ajaran kita itu sudah mengajarkan bahwa semakin sering kita berwudhu, maka itu juga semakin membersihkan diri kita dari segala mikroba-mikroba jahat yang datang dari luar yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu sudah merupakan benteng yang selama ini diajarkan oleh masyayikh kita dan juga para ulama-ulama kepada kita. Bahwa dawamul wudhu atau tajdidul wudhu itu merupakan salah satu sarana yang paling ampuh untuk menjaga diri kita, tubuh kita dari masuknya virus-virus ini. Tuh, itu salah satu poin penting. Maka nak batal ya, cepat-cepat dan wudhu. Ya ya. Aja terus batal malah ditambah-tambah ngentutin tambah sing akeh ojo. Ya. Tuh. Terus kemudian Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam salah satu kaulnya, beliau mengatakan lam aro anfa' lil waba minat tasbih. Jadi tidak ada yang lebih bermanfaat untuk menghalau, untuk menghindarkan wabah itu selain dari tasbih. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, salah satu yang bisa kita laksanakan adalah sering-sering kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ini akan mentajdid, merefresh semangat kita, akhirnya kita juga jadi semakin berpikir positif, memperkuat imun tubuh kita, dan insya Allah ini akan menjadi sarana buat kita untuk terhindar dari wabah corona ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Intinya kalau terkait dengan agama, teman-teman pasti lebih a'lam, lebih a'raf, dan juga lebih ngalim dibanding saya, terutama Ma'el, itu ahli ini jago nih. Ya, insya Allah intinya adalah bahwa semua penyakit, ajal, dan lain-lain itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti lantas kita mengatakan bahwa kita bebas berkeliaran kemana-mana. Tidak. Tawakal itu dilakukan setelah adanya ikhtiar diri kita untuk terus sehat, untuk terus berbuat baik terhadap umat sesama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penjelasannya dari Fakultas Agama. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk perspektif sosial budaya. Padahal kan kita biasa hidup sosial budaya. Masalah ono kan? Nah, karena suaranya kita kan, suaranya kurang jelas. Untuk selanjutnya perspektif sosial budaya yang akan disampaikan oleh Mas Solah. Mungkin Mas bisa yang lain dulu. Salah belum hadir ya. Ngopi sih. Lanjut ke perspektif ekonomi dulu yang akan disampaikan oleh Mas Halim. Karo ngopi aja. Soalnya diganti di Ma'el ini, ora apa-apa itu. Stop lah. Rokok karo Ya, ngopi Mas Halim, diskusinya serius banget. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para yai. Halo. Ya, lanjut. Halo.
mengenai hadir Mas. perspektif ekonomi, bahwa memang ini menjadi ujian kita semua, khususnya bangsa Indonesia, dan bahkan ini menjadi skala global dunia. Tentu dalam proses penyikapan dari sisi perekonomian, pemerintah sudah beberapa membuatkan program-program khusus terkait dengan pandemi atau wabah yang terjadi saat ini. Tentu program-program ekonomi ini bukan menjadi sebuah hal yang bisa memberikan kepuasan terhadap masyarakat Indonesia. Tentu ini menjadi salah satu kepedulian pemerintah terhadap bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam proses penyikapan hal ini tentu tadi sudah disampaikan dari sisi kesehatan dan agama, bahwa dari sisi agama kita harus tetap bersabar. Dan dari sisi ekonomi ini sangat krusial tentunya, dan ini menjadi sebuah permasalahan secara umum bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi para pelaku ekonomi yang memang aktivitas dan pendapatannya harian. Nah, ini yang menjadi permasalahan bagi kita. Tentu pemerintah juga sudah menyiapkan dari sisi mana, dari sisi perekonomian khususnya di Kementerian Koperasi dan UMKM juga sudah menyediakan hal itu. Oleh karenanya dari sisi ekonomi ini menjadi sangat potensi dan riskan adanya hal-hal yang buruk yang perlu disikapi oleh masyarakat tentunya. Karena ini terlepas kembali lagi dari sisi tingkat kesabaran masyarakat dalam proses menghadapi permasalahan pandemi COVID-19 ini. Oleh karenanya, kembali ke rumah adalah salah satu benteng terakhir, bahwa keluarga adalah salah satu benteng terakhir. Harapan kita tetap di rumah juga menjadi sebuah kemaslahatan bagi kita semuanya. Dari beribadah dan apapun bentuknya, kalau tanpa ada hal yang sangat penting, kita tetap di rumah. Saya rasa untuk perekonomian ini sangat multidimensi dari sisi aspek itu, dan harapan kita semuanya ya memang kembali lagi harus tetap bersabar dengan program-program pemerintah yang sudah dijalankan pun kita mengikuti anjuran pemerintah dan para ulama-ulama kita. Saya rasa itu saja dari sisi ekonomi. Tentu nanti bisa kita lanjutkan dalam proses diskusi-diskusi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh sosial budaya. Baru belum ya? Terima kasih, Pak. Wes iku wae. Soalnya yang dalan balik. Oh, ya. Oke. Kita lanjut ke sesi diskusi. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya. Tadi sih ada yang ngechat saya. Tuh pertanyaanku tuh lho. Kondisi dhewe ya, Bu. Saya bacakan pertanyaannya dari Mas Mail. Pertama, seberapa efektif bilik disinfektan? Ya, Mas Solaus nyambung tuh. Ditunggu Mas. Neng dilan dah. Bicara toilet iki. Aja ning toilet kowe. Lagi metu iki. Aku ati kok ndongkrok ning toilet karo diskusi kok kacau. Halo.
Halo, lanjut. Dalam perspektif Ya, sosial. ayo pertanyaan. Duh. Kuis sih pertanyaan ini. Oh, masih. Ya, lanjut. Bisa yang ditunggu nih yang ngopi ngerokok gini kok. Oh, siap. Ini nggak ada ngopi nih. Pejabatnya lagi muncul ya. Ini kita ini pengalaman langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Tadi sebenarnya kalau sisi budaya itu sudah disinggung sama Mas Halim tadi. Bagaimana sisi positifnya kita di rumah ini bisa kumpul anak. Pak Haji Haidar ini yang susah ditemui bisa ketemu di sini, ini kan sisi budaya yang positif dari adanya corona. Yang menarik adalah fenomena dari efeknya COVID ini, kita simak beberapa media telah memberitakan ada beberapa kasus, terutama soal penolakan jenazah yang diduga akibat dari virus COVID ya. Ini ada dua sebenarnya ada problem yang sangat krusial di masyarakat, yaitu akibat dari informasi atau booming information atau informasi yang sangat banjir di masyarakat. Ini kalau dalam kita baca beberapa yang lalu di koran itu semacam hyperreality, istilah dari abad postmodern itu, karena apa yang nampak sekarang tadi itu berlebihan. Dalam bahasa agama Mas Aziz Nur tadi mungkin sebaiknya atau Mas Syafi'i tadi jangan terlalu panik untuk melihat sisi dari COVID ini. Maka beberapa kasus yang ada di statusnya Bima Arya misalnya, dia membatasi informasi di media sosialnya, itu kan bagian dari cara untuk seseorang ini bisa untuk confident untuk sembuh. Di El Sinta kemarin juga ada cerita bagaimana dia sembuh adalah karena ada kepanikan. Seseorang di cerita itu, seseorang dinyatakan sembuh setelah dia mengetahui bahwa keluarganya itu tidak tertular, hanya dia yang tertular. Saat itu juga dia punya rasa yang kuat untuk segera sembuh karena keluarganya tidak tertular. Itu dalam satu sisi. Tapi dalam sisi budaya, tadi sebenarnya MUI, pemerintah maupun tokoh agama sudah memberikan edukasi terkait COVID ini. Namun ini tidak diimbangi dengan pemberitaan yang cukup sedikit menakutkan ya, apalagi kalau kita baca versi WHO, misalnya hari ini dia merilis bagaimana Indonesia dan India bisa menjadi negara yang menyusul seperti Eropa dan Amerika menjadi endemi yang baru di kawasan Asia. Kalau kita baca berita-berita seperti itu, tentu ini berefek pada psikis kita yang cukup resah ya pada akhirnya. Itu ya fenomena yang penolakan yang paling saat ini adalah nanti Mas Syafi'i bisa menjelaskan dari sisi medis, karena di narasi Mata Najwa kemarin merilis bahwa kalau orang meninggal, menyitir dokter di Sutomo Surabaya ya, orang yang sudah meninggal itu sejatinya adalah virusnya juga meninggal, tidak mungkin
dia menularkan. Karena suaranya kecil. ini sudah pakai mic ini padahal. Hah? Padahal udah pakai mic ini. Sambil ngopi makanya. Ini dites di bar mood saya juga udah full ini hijaunya. Tes. Makanya aja ning toilet jare Mael. Kita bukan di toilet. Lihat tuh belakangnya. Lanjut. Handphone kena virus kali. Ini moderatornya mana ini? Yang apa? Saya nggak tahu ini suaraku dari tadi itu jelas atau enggak. Jelas, Mas. Jelas. Di sini jelas. Jelas. Itu ya. Jelas. Tadi semacam ada 2 poin aja ya yang terkait bagaimana booming informasi dan ada pola untuk kita tidak terlalu banyak baca berita yang tidak berimbang. Oke, sekian dari aku cukup ya. Nanti sambil ngobrol nanti selanjutnya untuk teman-teman yang lain. Karena sejatinya juga, Mas. Pertanyaan pertama untuk Mas Syafi'i, seberapa efektif bilik disinfektan? Itu lanjut. Aku ngechat ora iso cah mlayu ning Farid iku videone oke sing do centang merah napa iku? Aplikasine apa? Di unmute. Iku videone ora diklik. Klik. Ya merah di mute. Kalau suara diurutin merah, videonya lagi. Saya iku jawab Ya. Yang mana tadi Mas? Terkait sejauh mana efektivitas bilik disinfektan. Bilik disinfektan itu kan masyarakat juga macam-macam ya. Disinfektan bilik itu kan biasanya disemprotkan ke seluruh tubuh lah. Pokoknya yang lewat masuk kan berarti yang kayak di video itu beredar di masjid dan sebagainya. Ini itu, saya berdebat. Iya sih, ya, efektifnya. Siap. Perdebatan ini bukan cuma di kalangan bawah ya. Saya sendiri di grup Satgas NU Peduli berdebat itu. Ada Gus Rozin, ada para kiai yang lain. Tapi setelah ada rekomendasi dari Kemenkes bahwa bilik disinfektan yang bersih cairan itu tidak direkomendasikan. Apapun zatnya. Karena yang pertama itu bisa mengiritasi kulit, Mas. Apalagi kalau kena ini mata, bagian paling penting ya, mata mengiritasi. Dan dalam jangka waktu yang lama itu akan berdampak pada kanker ya, karsinogenik dia bahan-bahan tersebut. Maka WHO pun tidak merekomendasikan. Kalau kita lihat di Amerika, di Cina nggak ada bilik disinfektan. Pertama kali dimunculkan oleh Vietnam. Tapi sebenarnya Mas, ini kan tujuannya untuk membersihkan benda-benda yang terkontaminasi seperti pakaian. Tapi salah, akhirnya mereka implementasikan dengan adanya bilik disinfektan. Saya lihat di beberapa dinkes Rembang misalnya itu pakai, Jogja juga pakai. Tapi dari pakar farmasi dan teman-teman dari kesehatan lingkungan tidak merekomendasikan. Dan malah ini seolah-olah jadi semu dia. Seolah-olah setelah disemprot dia merasa aman. Padahal tidak. Di Masjid Kajen juga ada. Mohon maaf Pak Haji Haidar ya. Di Masjid Kajen masih ada. Tapi nggak tahu setelah ada edaran Kemenkes apakah masih dipakai atau tidak. Tidak direkomendasikan. Tetapi ini sekali lagi ya bisnis orang-orang ya. Dari farmasi teknik, dari teknik UI, ITS. Jadi kalau orang-orang teknik, ini berlomba-lomba memproduksi bilik disinfektan. Jadi
berbalik dengan pemikiran teman-teman farmasi, kesehatan, dan kesehatan lingkungan. Tidak merekomendasikan. Karena tidak ada bukti ilmiahnya itu bisa membunuh virus. Kalaupun disemprotkan itu pun paling berapa detik ya Mas ya. Itu pun tidak efektif membunuh virus. Hanya meredakan ya, biar masyarakat itu aman loh. Menenangkan lah ya, menenangkan suasana ya. Jadi biar aman, tapi itu tidak efektif. Dan Kemenkes jelas, gugus tugas COVID statementnya tidak direkomendasikan. Nah, sekarang ini dikomersilkan Mas, harga termurah 2,5 juta. Itu sampai 10 juta itu. Sayangnya memang ya beberapa kampus NU pun sendiri memproduksi di Unisma Malang. Ya, Unisma itu 10 itu juta. bikin itu. 10 juta. Tapi kalau dari perspektif kesehatan, saya tidak setuju Mas. Dan sempat, alhamdulillah Kiai Said pun menyetujui gitu. Pak Kiai Said, berarti cairan disinfektan juga nggak bagus ya? Ya. Bagus untuk benda mati Mas. Jadi penggunaannya untuk benda mati. Kalau untuk manusia tidak. Cuci tangan nak iso nganggo sabun wae ya, aja nganggo disinfektan. Nganggo hand sanitizer Mas. Hand sanitizer kan juga ada alkoholnya juga kan. Iya. Mas Syafi'i, masalah insinfektan ya. Di situ kan seperti saya tahu ya, kayak kemarin gitu di daerah sini ada insinfektan terkait ke rumah masing-masing, ke rumah warga. Nah, yang ditawarkan itu mereka itu disinfektan menggunakan Wipol atau menggunakan cairan ya Wipol dan sejenisnya. Gitu tuh Mas. Nah, itu bagaimana tuh kalau Wipol? Nah, terus kemudian yang kedua, apakah disinfektan yang merupakan cairan yang terbuat dari Detol itu ke bagian tubuh kita, apakah akan ada reaksi atau bagaimana? Ya, itu aja sih Mas. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang menarik ini, di mana-mana tanya itu. Saya perlu tegaskan ya, ini bedanya apa sih antiseptik dengan disinfektan? Kalau antiseptik sama-sama ya bahannya dari alkohol, dia untuk membunuh kuman yang ada di tangan kita itu untuk orang-orang ya antiseptik, pakai antiseptik dengan komposisi tertentu Mas. Jadi bukan ada komposisi persentasenya berapa persen. Kalau disinfektan ini cairan-cairan kimia untuk benda mati, khusus benda mati. Contoh seperti yang Yogi katakan, Wipol, benar itu Wipol. Wipol itu dia 1:9 Yogi. 1 Wipol, misalkan 7 itu dibandingkan dengan 9 air komposisinya. 1 Wipol dibanding 9 air. Baiklin juga, tapi macam-macam perbandingannya Mas. Cara pelarutannya dalam air. Bisa nanti saya share nanti berapa komposisinya, persentasenya. Itu untuk benda mati, benda-benda yang sering kita sentuh. Kalau di jalan itu juga pemborosan. Saya udah setuju juga dengan langkah pemerintah kabupaten kota, gubernur juga yang menyemprot di jalan-jalan itu mubazir, habisin duit, mending dialihkan untuk bagi-bagi sembako atau masker ke masyarakat yang kurang mampu. Terima kasih. Iya, saya mau nambahin atau mungkin bertanya ya. Saya juga mendengar terkait dengan baik disinfektan ataupun apa itu namanya yang hand sanitizer ya, yang mengandung alkohol itu kan ternyata tidak cuma membunuh bakteri jahat, tapi juga membunuh bakteri baik yang ada di kulit-kulit kita. Makanya beberapa dokter menyarankan kalau bisa ya jangan menggunakan yang berbahan-bahan alkohol. Jadi cukup dengan cuci tangan dengan sabun, itu sudah cukup. Nah, cuma nggak tahu ini kebenarannya. Gimana Mas Syafi'i? Monggo. Mas Aziz, terima kasih. Ya, saya juga menyarankan lebih baik cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Cukup itu. Ya. Kalau kita kalau kita itu ini digunakannya apa? Ketika hand sanitizer digunakan ketika susah air
ataupun malah ini Mas, ketika di rumah sakit kan Mas, itu dokter kalau bolak-balik ke toilet Mas, kasihan capek. Makanya disediakan alternatif bahan antiseptik berbasis alkohol, yaitu hand sanitizer. Kalau kita masyarakat cukup dengan cuci tangan pakai sabun itu udah cukup, minimal 20 detik. Ya, kalau kita pas di perjalanan, ya ini fungsinya. Kalau pakai hand sanitizer ketika susah ada air, ketika di perjalanan misalnya, kita selalu sedia, Mas. Tapi saya tetap rekomendasikan pakai untuk sabun. kita sebisa mungkin hindari alkohol ya. Ya, ketika tidak ada air, silakan pakai itu, Mas. Dan itu udah ada basuh masaknya boleh kok. Dari Lirboyo. Sing ra oleh dicampur ke kopi, guys. Enak tuh Enda. Alkohol 70%. Oke, fix ya berarti. Ya. Kan karena gini. Ya. Karena informasi yang simpang siur terkait banyak hal lah, masker, disinfektan itu kan itu berefek kepada bahan-bahan yang akhirnya di pasaran menjadi langka. Sekarang coba cari Detol, setengah modal nyarinya. Satu hand sanitizer kecil aja 50.000. Nah ini kan nggak rasional itu kan. Karena apa? Karena masyarakat saking ketakutan memburu barang itu semua itu kan. Nah ini kan perlu sosialisasi yang saya rasa yang kurang sosialisasi Kang Sapi, saya rasa. Siap. Kayak penyemprotan disinfektan itu kan. Beberapa kali saya kan juga jalan nyemprot sama teman-teman di masjid atau apa itu kan. Itu kan saya selalu ngasih tahu, nyemprot disinfektan nggak usah sampai tinggi-tinggi sampai atapnya, nggak bakal disentuh orang kan gitu. Itu kerjaanmu bendino dah nyemprot disinfektan. Pengadegan orang lah itu ya, kira-kira yang sering dipegang itu kan. Tentu, ya. Nah iya itu kan, fungsinya kan itu. Cuman kan enggak, kemarin tuh ada salah satu partai di Depok itu sampai kayak nyemprot tanaman itu kok itu disinfektan apa banyu PKS atau apa itu? PDIP. Kayak ambulan suaranya ngiung-ngiung. Gojek aja semprot sakno Gojek. Itu Gojek dan sebagainya sama motor-motornya. Ini yang perlu ditambahi itu adalah fenomena penolakan jenazah di beberapa daerah. Ini kan tentu sangat meresahkan dan tidak baik ya. Padahal sejatinya saat ini harusnya kita harus bahu-membahu. Ya, bahu-membahu untuk itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi dari sisi edukasi memang benar dari sisi edukasi karena saat ini realitas ini moderatornya mana ini? Moderatornya turun. Mas Holil. Boleh kopi deh nih. Ya udah moderatornya aja yang nomor moderatornya aja. Ya yang mau bertanya silakan nyalakan mic, kalau nggak bertanya matikan mic aja biar nggak membingungkan. Gimana? Masalah barangkali mau bertanya. Lil, suaranya dikencengin Lil. Suaranya kurang kenceng Lil. Speakernya mungkin oleh ketempelnya tuh kurang. Yang mau bertanya silakan nyalakan mic. Gini. Kalau nggak bertanya mic aja. Aku nanya nanya lagi ke ini mungkin kebijakan nanti dulu. Tanya lagi ini. Kebijakan kemana terkait kebijakan ini. No? Bukan, Posopora ya orang. Kebijakan ini kan yang beredar di masyarakat. Aku kemarin kan habis dengerin orang-orang tua pada ngobrol di sini ini masalah satu Jumatan, yang kedua adalah masalah sholat tarawih, yang ketiga sholat Idul Fitri dan ini. Nah ini gimana enaknya mengkomunikasikan itu dan menjelaskan, itu kan? Kan ada mereka tuh kan selalu terbayang nggak Jumatan ping telu kafir. Terus kemudian ya karena tradisi budaya ya mungkin ya. Nah, tapi kan bagaimana cara mengkomunikasikan itu kira-kira enaknya itu? Tambah poso biar poso.
Cocok sih. Ora ono undur syar'i sih. Sing ora poso ora mudik. Mas Sola, tadi aku mau menjawab Mas tentang Sola, masalah Ya, ya, iya. yang tadi pemulasaran jenazah itu mau saya sampaikan sedikit ya, pemulasaran jenazah ya. Nah, Karena gini dong yang terjadi ngomong kelihatan mukanya. penolakan di masyarakat. Intinya seperti ini, Mas. Kalau itu sudah sesuai dengan SOP dari petugas medis, dengan pakai APD, alat pelindung diri yang lengkap dan lain-lain, itu sudah aman. Jadi masyarakat tidak perlu bereaksi berlebihan ya. Yang berbahaya itu ketika tidak pemulasaran ini tidak dipegang oleh yang ahlinya, tenaga medis. Hingga dikhawatirkan cairan-cairan dari mayat tersebut itu bisa menular ke yang lain. Tetapi kalau saya protap dari rumah sakit tersebut, saya kira juga rumah sakit sudah waspada, punya standar sendiri bagaimana merawat pasien maupun jenazah dari pasien COVID. Dan itu ada SOP-nya, Mas. Terkait penguburan juga jaraknya berapa gitu, ada SOP-nya. Tidak boleh dihadiri banyak orang dan tidak boleh mendekat. Nah, yang dikhawatirkan ketika belum dikuburkan, si mayat ini misalkan ada cairan itu dari tubuhnya dipegang oleh orang awam yang tidak tahu tentang itu, ini bisa menular yang bahaya. Tapi kalau sudah diserahkan oleh tim medis yang bersangkutan di rumah sakit tersebut, saya kira itu aman, safety, kemudian dikuburkan. Seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu bereaksi berlebihan. Nah, ini tugasnya MUI, nanti pemerintah, para tokoh masyarakat untuk menenangkanlah masyarakat. Dalamnya berapa meter nih kuburannya? Dalamnya itu, berapa meter? Awe-awe. Telung meter sih. Enggak? Ya, Kak Aceh mengatakan jarak dari pemukiman 5 meter dari pemukiman. Jarak dari pemukiman lebih amannya dikasih space itu 5 meter dari pemukiman. Ya, jangan lupa yang kubur juga. Tegalalur di demo warga. Di Tegalalur di demo sama warga. Oh ya, itu baru diedukasi, Mas, dari tokoh masyarakat, MUI, NU, Muhammadiyahnya. Arti jenazah masih bisa menularkan. Ya, kalau cairan tubuhnya itu, Mas, dari cairan tubuhnya masih bisa. Tapi kalau dia sudah dibungkus, ya. Masalahnya ujung-ujungnya ini. Ya. Ujung-ujungnya duit masyarakat, beres. itu soal sosial budaya itu sih, atau ekonomi masuknya itu. Iya. Musim begini ya. Kan bisnis lahan ya. Musim tangan jempol itu kan. Ya asal nggak cairan tubuhnya itu nggak kemana-mana, nggak bocor, itu nggak ini, Mas, nggak di tangan. Nggak, masalahnya gini, dokter yang di Surabaya itu mengatakan ketika inangnya aja mati, masa virusnya tidak mati. Ya, beda pakar, Mas. Saya mengacunya ke pakar UGM, pakar mikrobiologi dari UGM Profesor Tribawa. Jadi di sini kan banyak pakar yang banyak yang belum sepakat gitu, Mas. Karena virus ini yang bahaya di masyarakat. Belum masalah Gojek hari ini yang PSBB di Jakarta. Belum dampak sosial yang disampaikan. Itu kan akibat dari hoax itu. Maksudnya gini, di antara teman-teman dokter yang ahli saja itu tidak ketemu. Secara komunikasi tidak satu pintu. Ini Mas, kan logikanya kan gini, Mas. Logikanya ketika itu nggak menular, buat apa petugas medis itu pakai pelindung diri yang lengkap? Nah, itu. Karena dikhawatirkan cairan-cairan tubuhnya kena. Tapi ketika sudah aman, sudah dibungkus, sudah aman, nggak akan bocor cairannya, itu ya dengan prosedur yang berlaku, nggak apa-apa. Silakan masyarakat jangan panik. Dan jangan mendekat gitu, Mas. Biarkan itu urusannya tenaga medis untuk pemulasaran sampai ngubur.
Hujan, Hujan. Hujan, sama, hujan. Bos sama KJP belum cair ini, bagaimana ceritanya ini? Ayo. Itu dampak sosial tuh, Ji. Bukan misalnya kesehatan itu. Masih ada yang mau travel bertanya lagi Raja. Karena lanjut apa rehat ini? Ini lanjut. Lanjut. Ini unlimited tadi udah ini moderatornya nggak tahu gimana ini. Tadi ada notifikasi bahwa ini lebih dari 40 menit bisa. Tadi ada notifikasi. Nah. Terus pas muncul notifikasi itu gimana, Mas? Ayo kopdar aja malam ini, kopdar. Wacana luar Ji. Kopdar. Physical distancing. Enggak, sama orang-orang Jakarta. Sama orang-orang Hujan Jakarta ya? males aku. Megang gerbang. Wong Depok sih malah ngeri. Nih, Mas Safi'i. Sama yang tinggal di Jakarta ngeri kita. Sorry dulu lah pokoknya. Mudik. Safi'i. Ya. Lanjut. Saya mau nanya Mas Safi'i. Nanya ini kan ada corona kan ada berbagai macam jenisnya, ada yang bisa didetek atau ada yang enggak, dan itu bagaimana cara mengetahuinya? Dan setelah itu kan ada virus yang bisa reactivated. Itu kira-kira berapa lama yang kita bisa mengetahui virus itu hidup lagi? Ya tadi sudah saya sampaikan, Mas Khalil. Jadi virus ini ada masa inkubasinya. Inkubasi itu virus ketika masuk ke tubuh sampai ada gejala. Rata-rata orang itu 5 hari dia baru ada gejala. Paling lama 14 hari seperti itu. Ya jadi penelitian membuktikan 30% di Wuhan itu juga menyerang ke anak-anak muda. Tapi karena sistem imun dia kuat, dia bisa melawan virus itu. Gimana, Mas? Jomblo. Gimana, Mas? Buat jomblo. Kena virusnya. Kira-kira jomblo menyerang jomblo enggak? Semua Mas, semua tidak peduli agama, suku, ras, budaya. Semua kena, Mas. Tapi asal imunnya ini kuat, itu virus bisa dilawan. Kalau jomblo itu imunnya yang nggak kuat biasanya. Jomblo sering galau. Ketawa jangan kenceng-kenceng sih. Tanya agama aja yang lain lah, yang lain. Ya itu. Selingan, serius amat. Iya, selingan Mas ya, selingan. Terus jomblo kuwi imine kuat kuwi Ji. Mulane dhek gak butuh sing diumpakno. Teman-teman mungkin gini ya. Lanjut. Mungkin perlu digagas ya, teman-teman. Misalnya ada gerakan sosial untuk membantu lingkungan sekitar kita misalnya. Kan gini, beberapa teman kan sudah melakukan misalnya saat ini kan Gojek sepi nih orderan. Goret udah dihapus, sekarang PSBB. Goret untuk PSBB kan dihapus. Kemarin ada teman itu gini caranya. Mungkin bisa kita tiru. Dia order makanan, misalnya kita patok dengan harga 15.000 sampai 20.000, tapi di chatting itu nanti makanan itu untuk si bapaknya diserahkan. Jadi tidak perlu diantarkan ke dia ke rumah. Jadi Pak cukup itu untuk bapak saja, kan pakai GoPay atau pakai OVO misalnya, atau pakai link. Di GoFood udah ada fasilitas itu.
Lah piye yo anggota format oke saya Gojek ada piye to. Iku wae disantuni. Ayo iki ning kontrakan, Mas. Iki ketuane yo. Atau yang lingkungan kita misalnya ada yang kontrak yang tidak bisa keluar kemana-mana, mungkin Pak Mail perlu mengeluarkan armadanya untuk Pak Haji Haidar nih koordinatornya. Nasi bungkus sih untuk ketua format dan kawan-kawan. Iya. Wah udah siap keliling terus pokoknya iki. Tenang aja. Warung kopi Joker buka bra? Tutup Mas. Oh tutup. Kontrakannya sih buka. Tutup aja ngopi gue. Masak dewe. Aturnya pasar yang datun. Kadon orang untuk mulai dicegati Ganjar Ji. Tekan Kudus langsung karantina. Di karantina 14 hari. Neng Muria itu. Mending enggak bisa balik neng. Kane rasa mulai. Ngomong tuh nih. Cuman ini aku tak mood sih. Mau ngapain? Sini orang kasih nopo ya. Sensial apa? Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Iya sih. Kalau terkait langkah Kalau konkret nggak ada kita bahas untuk yang minggu depan. Sampai le, kalau mau bertanya silakan nyalakan mic saja ya. Kamu jengkel Mas Habibi nanya tuh, Mas Habibi. Saya mau nanya, ada yang kerja di Pemda nggak? DKI? Tidak. Ada yang kerja di Pemda DKI nggak? Apaan Mas? Ada yang kerja di Pemda DKI nggak? Kerja di Bank DKI. Pemda. Ono Ci. Nggak ada Ci. Aduh, nggak jadi nanya. Halo, aku nanya Kan dijawab. Si Sabit kayaknya kerja di FKUP. Mas Habibi nanya tuh, Mas Habibi. Monggo dijawab yuk. Wow. Dibacain. Bukan anggota format apa iki kira-kira? Nek mesen ke ojek yo duitnya yo dorak-dorak duwe kok. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan yang kira-kira mudah tapi ya cukup membantu lah pemerintah atau apa? Monggo dari segi agama, budaya atau kesehatan atau apapun, monggo. Bertanya-tanya. Sudah koploan sih aja. Halo. Nih, saya informasi aja nih. Halo teman-teman semua. Ya. Informasi aja. Hari ini untuk Pemda DKI nih. Sesuai dengan Pergub nomor 33 tahun 2020. Apa sih? Pemprov DKI melalui Dinas Sosial itu rencananya akan memberikan bansos ya. Bansos kepada masyarakat di DKI. Bukan perorangan tapi per kakak. Nah, bansos itu akan dikirim melalui ketua RW-nya masing-masing di wilayah. Ini untuk yang DKI ya. Ya, jadi caranya nanti akan didistribusikan melalui RW-nya masing-masing. Jadi tidak melalui kelurahan dan tidak melalui kecamatan, tapi langsung dari Dinsos kepada RW-nya masing-masing. Nah, Bra, malam Bra. Ya, teknis dari pembagian bansos itu nanti akan dilakukan oleh pengurus RW atau yang berwenang tanpa masyarakat harus datang keluar, tapi dikirim ke rumahnya masing-masing. Nah, itu ada ongkosnya Rp5.000 per paket jauh dekat. Nah, apabila itu dapat semua apa enggak, Ji? Enggak semua.
Nanti datanya itu per RW itu sudah ada RW dinas sosial sudah mempunyai data mana penduduk atau warga yang berhak. Nah, data itu diperoleh dari data informasi di dinas sosial DKI, ya. Nah, jadi tugas kita ngawasin tuh, tolong. Nah, bagi warga yang mampu itu tidak bisa dialihkan. Langsung dialihkan ke warga yang tidak mampu, tidak boleh. Terus dikembalikan lagi kepada pihak RW dan akan didata ulang lagi disampaikan kepada pemerintah kecamatan. Dalam hal ini untuk tingkat wilayah yang penanggung jawabnya adalah Pak Camat. Tuh. Sementara begitu untuk Cengkareng Timur, insya Allah akan dilakukan tanggal 14 April. Nah, bentuknya itu sembako. Sembako kisaran harganya 150.000 per paket. Tidak ada uangnya. Yang beredar di masyarakat ada uangnya kan? Tidak ada uangnya. Betul. Ya, tidak ada uangnya. Sembakonya itu kurang lebih senilai 150.000. Itu informasinya. Hari ini tadi sudah ada. Gitu, teman-teman. Iya, tapi mayoritas teman-teman di Banten itu, Pak Haji. Di Tangsel. Tangsel kayaknya ada juga itu bantuan. Oh gitu. Karena kemarin kebetulan kawan saya yang dapat proyeknya beras itu, pengadaan beras oleh Airin. Nah, kemungkinan ada, coba cari informasi saja itu. Ya, para pengusaha sekarang dimintain nih sama Pemda. Ya, yang merasa pengusaha serahin dah ke Pemda. Sampean, Ji. Depok itu Ismail. Sampean, Hubungi Ji. Gus Durian, El. Apa? Gus Durian itu kan juga ada program bagi-bagi sembakonya. Aku kemarin udah 11 titik bantu dari istana. 1 RW dapat 75 paket beras. 10 kilo apa ya? Itu per orang atau warganya? Per kakak. Jadi 1 titik 1 RW itu 75. Cuman ya itu jalur khusus sih. Jadi dari istana langsung dikirim ke RW tersebut. Jadi kontaknya RW sama ininya. Jadi ada langsung dari istana yang ngirim ke RW tersebut. Terus dibagi aja RW-nya bagi ke RT gitu. Itu diajak nggak rasa saya. Itu diajak ajak kemana sih, Ci? Enggak, itu yang enggak jadi mau problem, nanggapin yang ini. Enggak, Darlo. Yang jadi problem di sini adalah itu dari pihak pemerintah tadi tidak bisa menjawab. Yang jadi problem adalah itu berkesinambungan selama 3 bulan atau hanya sekali. Itu problemnya. Nah, PSBB kan hanya 14 hari. Ini untuk Jawa Barat itu kan ada kategori A sama kategori B. Kalau Jawa Barat beda lagi yang di Ridwan Kamil terapkan. Itu berlangsung selama kalau nggak salah 4 bulan. 500.000, 150.000-nya cash, 350 berupa sembako. Itu untuk Jawa Barat yang sudah beredar. Insya Allah pertengahan April mulai jalan. Itu kondisi untuk Jawa Barat ya. Yang sudah di-share oleh Ridwan Kamil. Karena Jawa Barat anggarannya paling besar se-Indonesia dibanding daerah yang lain, berapa ratus triliun gitu. Karena untuk Jawa Barat sendiri, untuk jaring sosial lah istilahnya ya. Nah, kalau untuk DKI nggak tahu nih seperti apa dan wilayah-wilayah, karena itu diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Boleh jawab pertanyaannya ini nggak, Kang Habibie nggak saya? Jawab dong. Ya silakan Mas, dijawab. Oke, yang pertama
karena simpang siurnya informasi, saya rasa format bisa melakukan kompilasi informasi yang sederhana, simpel, tetapi mudah dipahami masyarakat. Bisa dimunculkan di infografis dengan berbagai sumber. Misal ya, contoh penanganan jenazah, itu seperti apa? Itu diinfografiskan, satu. Yang kedua terkait bahwa penyemprotan disinfektan di tubuh itu tidak ini, nah itu kan ada sumber referensinya. Nah, itu di bagian dari membantu mengedukasi masyarakat, karena edukasi itu saya rasa lebih penting daripada ini. Nah, kalau sifatnya material, ya bantu konco-konco format sik wae lah kalau mau. Itu saya rasa yang perlu bisa dilakukan. Dan ini terus kemudian masalah apa sih, ODP, PDP dan sebagainya itu juga harus Mas Afi. Sebenarnya ada bahan-bahan yang kira-kira dibuat simpel tapi bisa disampaikan kepada masyarakat. Kayak pemakaian hand sanitizer itu harusnya untuk di luar rumah, bagi warga rumah cukup sebaiknya cuci tangan dengan air mengalir. Nah, itu kan perlu ada edukasi ke masyarakat yang selama ini masih terlalu rumit informasi itu sampai ke masyarakat. Belum clear. Itu saya rasa bisa dibuat itu. Dibuat pakai infografis. Ya Didin dan teman-teman di AIS kan banyak lah info-info kayak gitu. Nanti bisa kita gunakan untuk sebar, tapi atas nama format untuk kita edukasikan ke masyarakat. Untuk yang lebih luas lagi sampai tuh di grup baca tuh contohnya Kemenak. Jangan semprot dan sebagainya, udahlah biar diurus negara itu. Biar diurus negara. Nah, terus satu lagi, teman-teman format ini yang kira-kira sudah lulus kuliah, terus kemudian belum kerja, silahkan daftar saja ke Disnaker. Prakerja. Dibantu Mas Mail. Ya, kartu prakerja. Disnaker tuh. Menaker tuh, Mas Mail tuh. Tugasnya tuh. Enggak, aku sering menaker nih, Mas. Enggak, bagi teman-teman format yang memang bersinggungan langsung di sini, memang sudah tidak kuliah lagi, terus kemudian lagi proses mungkin melamar kerja atau lagi proses melamar kerja, silakan daftar kartu prakerja. Nanti infonya aku share di grup deh. Terkait sekian halnya itu 3.550.000. Tapi itu bukan biaya yang cash diberikan. Ya, selama 4 bulan. 4 bulan atau 6 bulan kalau nggak salah. Itu 600.000 tiap bulan diberikan cash, selebihnya untuk biaya pelatihan. Nah, tempat pelatihannya teman-teman pilih. Ya, pelatihan vokasi lah istilahnya. Nah, itu untuk teman-teman format yang masih belum dan sebagainya. Itu sih mungkin yang real, yang real yang bisa dilakukan. Nanti aku share di grup. Nah, ya repot itu statusnya itu. Ya nggak apa-apa sih, coba nanti. Tapi situsnya nanti diundur. Harusnya hari ini sudah mulai on, tapi kelihatannya diundur sampai karena sistemnya kelihatannya lagi down. Karena yang daftar banyak banget. Di Metro TV ada sekarang nonton. Apa Mas? Nah, itu di Metro TV itu. Jangan nonton sekarang, Ji. Lagi rapat di sini, lo gimana sih? Ntar nanti ini. Kan nanti ada beberapa info kok dari staf sus yang kemarin di-share. Nanti aku share di grup bagi teman-teman yang pengen ini di kartu prakerja. Ini bukan bantuan yang sifatnya cash ini, tapi memang ya lebih kepada pelatihan. Mas Mail, staf sus dibubarkan aja Mas. Ada gunanya staf sus. Staf sus dibubarkan aja dah. Ya, nggak ada gunanya. Aku nggak ngerti. Diganti anak format aja. Diganti aja anak format staf sus itu. Nah, staf susnya aku ya orang gunanya jasa nih. Nah. Mail bisa ngawal nggak itu?
Mael cukup ngawal ke Menteri Sosial bisa itu PKB itu. Kalau di Depok, aku bisa ngawal kalau domisilinya Depok. Wah, aku Pindah, rasa pindah, nasional pindah, ini. pindah. Pindah Tangsel dulu Gini. minimal. Gini. Masuk orang kampung itu. Gini, teman-teman yang ini kan nasional sebenarnya, tapi ada jalur cepat sebenarnya. Kalau di Depok kenapa aku bisa jamin ngawal? Karena PKB dapat kuota 200 untuk kartu prakerja. Jadi bisa kita kawal. Itu loh maksudku. Kalau di luar itu jadi tamat 200. Ya 200 itu kan yang lewat kita. Di Senaker masing-masing kota kan juga membuka ini. Sebenarnya 300, Mas, 100 diamankan. 100 buat Mail. Ya, gila apa sih? Ngapain banyak-banyak orangnya satu? Ini umrah gimana ya umrah ini? Berhenti dulu ini. Umrah haji. Biasanya udah di Madinah nih jam-jam segini. Stafsus kan orang-orang NU, orang-orang NU itu Kang PI. Stafsus kan Kemenaker orang-orang NU semua itu, Mbak Hindun, Kang Caswi. Itu Caswi Yono itu telepon itu Ansor. Caswi itu kan Ansor bukannya dia. Ya, Mbak Hindun itu kan Bunyai Jepara itu kan. Orang-orang NU semua itu. Mbak Hindun ke situ ya? Ya, Oh, Mbak Hindun di Stafsus. Naker ya? Ya, Stafsus Naker. Kalah sama Fatan. Satu dapil dengan Oh, Fatan. maksud saya stafsus presiden, Mas. Stafsus presiden. Tak kira. Oh, bukan. Kenapa Safi? Safi aja ganti. Enggak, temanku di stafsus itu curhat, gak ada ini emang lagi. Iya, emang nggak ada di demo sama netizen. Safi Kalau nggak ada kalau nggak ada kerjaan sini ayo suruh beli nasi bungkus kita bagikan ke Iya, nggak ada kerjaan dia, stafsusnya. stafsus presiden itu, stafsusnya Amin. Nah iya suruh Bingung. suruh ke Depok gitu, suruh ketemu aku, kita bagi nasi pinggir jalan. Kasih sapu sama Halo. Kenapa Mas? Kang Habibir ketok. Halo. Halo, aku Mas mau Habibie. menanggapi dong. Halo, mau menanggapi Halo. ya. Iya, silakan Mas. Menanggapi masalah bantuan sosial yang tadi disampaikan, diinfokan oleh Mas Haidar. Mohon maaf Mas, suaranya agak kerasan dikit. Oh iya. Kebetulan kemarin kan ada ya teman-teman yang cerita, wah saya tidak mendapatkan bantuan ya karena ada permasalahan karena dia bukan warga DKI. Ya kebetulan tinggalnya di Pondok Pinang sih. Terus kerjaannya Gojek. Terus kalau mudik juga nggak boleh kan. Sementara jangan mudik. Oke, jangan mudik. Tapi yang pusing ya kanan kirinya untuk mendapatkan bantuan, sedangkan dia karena cuman domisili maka dia tidak termasuk yang terdata di RT RW. Nah, itu bagaimana itu kalau misalnya kasusnya seperti itu? Apalagi anggota format itu kan ngontrak, rumahnya ngontrak dan tidak terdata di RT RW biasanya ini. Ya, bagaimana itu? Coba ada kebijakan apa dari instansi yang terkait masalah bantuan sembako atau apa kayak? Monggo. Halo, ya. Tadi sudah jelas saya sampaikan bahwasanya bantuan tersebut itu datanya bukan dari RT dan RW. Ya. Sekali lagi saya pertegas, datanya itu bukan dari RT dan RW. Tapi langsung dari Dinas Sosial. Halo? Halo. Halo Mas, sinyal sampean jelek Mas. Mas Ya, Haidar. hujannya deras. Hujan ini lagi hujan lebat nih, hujannya lebat. Ya, hujannya lebat. Nah, kebanyakan kan
kepanjangan kan anggota format itu kan tinggalnya pada ngontrak. Jangankan Ya, data gini. Yang data itu, yang mendata itu, data itu adanya di dinas sosial. Jadi bukan sama RT dan RW. Ya. Sekali lagi bukan sama RT dan RW. Jadi penduduk DKI pun itu belum tentu dapat. Nah, jadi tidak semua warga Jakarta dapat. Contoh di RW saya. Di RW saya tuh kurang lebih ada sekitar 750 kakak. Sekitar 750 kakak. Yang mendapatkan itu hanya 440 kakak. Ya. Itu contoh. Jadi tidak semua mendapatkan. Jadi data itu diambil dari mana saya juga belum jelas. Gitu. Berarti warga format otomatis tidak akan dapat ya. Maupun dari Tangsel maupun dari Depok. Belum tentu karena itu nanti yang domisilinya di situ. Kalau domisilinya sudah di luar, mungkin nggak jelas. Gitu. KTP-nya mana KTP-nya? Format kan rata-rata di Tangsel tuh, bukan di Bandung, bukan di Jakarta rata-rata. Oh iya. Berarti pertanyaan Habibie itu mestinya dijawab yang tinggal di Banten. Ya. Jadi untuk di Jakarta seperti itu. Ya, kebetulan yang curhat ada teman yang tinggal di Pondok Pinang, kemudian dia level jangankan di data RT, di data RT aja nggak ke data, apalagi di data kan udah dijelaskan sosial. Mas Halim tuh, kalau nggak salah Banten Iya. ada juga. Jadi nanti ya tinggal nanti cobalah Khalil atau perwakilan dari format nanti cari informasi terkait dengan bantuan yang ada di Banten itu. Gitu. Jadi untuk DKI itu seperti itu tadi. Untuk DKI. Oke. Kalau yang Holil mau mengenai yang serius, saya anggota kenalin. format. Halo. Lanjut. Halo. Halo, Yang Pak mengenai Moderator. anggota format. Halo. Ya, Itu ke pos RW. Share lokasi, Ya, tahu halo, nggak halo. caranya share lokasi? Share Halo, moderator. Ji, dimut dulu Halo. kalau mau ngobrol, Ji. Iya mas, monggo mas, dialihkan saya. Nah, mengenai yang anggota format kemarin sudah mendaftar mudik, itu kayaknya ada kebijakan dari Pemprov. Coba tanya Mas Syafi'i sebagai ketua mudiknya tuh. Iya mas, saya kemarin Iya, udah Mas. batal. Betul, memang sudah dibatalkan ya, Asif. Yang mau ikut mudik sudah dibatalkan semua. Ini enggak. Tapi ada kompensasi katanya tuh kemarin. Informasinya ada kompensasi dari Pemprov ya. Kompensasinya hanya ini, Mas, untuk warga yang kurang mampu. Jadi ada pekerja informal, Mas. Mahasiswa enggak dimasukkan, enggak boleh. Kata dari Paguyuban Jawa Tengah. Oh, kenapa? Kan mereka Mahasiswa nanti banyak. perantau jadinya. Iya, cukup. Kemarin sih kuotanya baru 5 per kabupaten kota, baru 5 orang. Ya, itu ngajak bercanda doang itu. Anggota format ini Bisa kiriman dari diusulkan nggak kampung tuh? lancar. Bisa diusulkan nggak Mas Syafi'i? Iya, coba nanti ini saya sampaikan. Paguyuban. Saya sampaikan nanti, Mas. Pak Eris, ntar coba. Siap. Saya tanya Mas Safi. Iya, siap. Tentang perkiraan selesainya corona di Indonesia berakhir ini kapan? Apakah lebaran nanti masih? Atau... Pertanyaan paling sulit dijawab ini. Belum Ramadan, Hanya, optimis. hanya Allah Itu SWT yang tergantung tahu. masyarakatnya, Mas Asif. Masyarakatnya, tergantung masyarakatnya.
banyak simulasi model ya dari pakar ITB matematika, dari pakar ini statistika dan lain-lain. Ya, kalau BNPB sendiri resminya kan tanggap darurat bencana sampai 29 Mei. 29 Mei. Tapi ada juga pakar juga yang mengatakan sampai Juli pandemi ini. Tergantung ini karena kita masih ini Mas, masih belum banyak yang dilaporkan. Kasusnya bisa nembus angka 95 sampai 100.000 kata pakar ini. Yang ahli. Ya, mudah-mudahan perkiraan pakar meleset lah. Enggak Mas, saya katakan Mas sekarang Amerika itu yang nggak percaya dengan hitungan para pakar epidemiologi. Sekarang kewalahan 300.000 sekian dia yang positif. Amerika saja kekurangan ventilator Mas, ventilator alat bantu pernapasan kurang. Amerika loh. Contoh lagi misalkan di Italia juga sama yang meremehkan para pakar. Ya. Meremehkan para pakar akhirnya kasusnya banyak Mas. Kemarin kita kan terlalu pede ya. Indonesia aman, kaum muslim ini selalu wudhu dan lain-lain, nggak ada yang positif corona. Itu kalau ya mengatakan bukan pakar di bidangnya. Kalau kita pakar epidemiologi, ya Indonesia buktinya kemarin dilaporkan 2 kasus tanggal 2 Maret ya di Depok. Kasusnya di Depok ya Mas Mail awalnya malah perkiraan pakar sampai puluhan ribu. Mungkin gini, Mas Aziz Nur, Mas Haidar yang pernah singgah cukup lama di luar Indonesia bisa menjelaskan bagaimana pola budaya masyarakat di sana. Contoh gini, Italia misalnya, itu kan konon masyarakatnya terlalu individualis, tidak bau-membau, cuek itulah bahasa kasarnya. Terus kondisi bagaimana pola hidup masyarakat di Indonesia. Lanjut. Sorry. Monggo lanjut. Lanjut Mas. Ikut jambune kok enak ikut. Waduh, buah-buahannya seger tenan iku Mas Haidar. Lanjut. Mas. Lanjut gimana? Mas Aziz tadi kan ditanya. Di negara yang lain. muncul dirimu aja yang muncul. Lanjut. Mungkin tadi orang Indonesia ada yang lupa wudhu sholatnya. Darung ketularan juga. Kok pada diam? Ya, saya katakan kan gitu Mas, bahwa ini ibarat bom waktu memang. Bom waktu ini, kasus yang terlaporkan itu masih sedikit. Saya katakan yang pertama, rumitnya birokrasi di Indonesia. Yang pertama terkait laboratorium. Laboratorium untuk pemeriksaan hasil swab-nya itu hanya dibatasi beberapa ya, di Indonesia ini ya. Di Jakarta misalnya, di Balit-Bangkes, Kemenkes, di laboratorium Eichmann di UI, UNER, sama yang di Surakarta. Terbatas sekali. Kalau kita lihat di Korea Selatan itu akses untuk tesnya sangat masif sekali ya. Kesediaan lab-nya, alat tesnya gitu. Kemarin Pak Jokowi kan meniru strategi dari Korea ya untuk semakin banyak tes, semakin banyak kasus. Ditemukan kasus, ya. Karena ibarat fenomena gunung es, semakin ditemukan, ya semakin banyak nanti. Di tracking mana yang positif, dia kontak dengan siapa-siapa, tes lagi positif ternyata. Di Indonesia ini tadi kan saya sampaikan, angka kematiannya 8%. Sebenarnya lebih dari, itu karena apa? Karena pembilangnya itu lebih sedikit daripada penyebutnya. Nah, itu. Harusnya
kasusnya tuh banyak sekali di Indonesia sebenarnya. Tapi karena menunggu hasil lab dan birokrasi yang rumit, menunggunya sampai 7 hari untuk ketahuan hasil positif dan lain-lain itu. Jadi kendalanya di situ Mas kita di masalah desentralisasi laboratorium dan rapid test yang diakses harusnya lebih banyak. Karena selama ini juga di drop ke provinsi. Nah, pemerintah kabupaten kota ini harusnya proaktif untuk mendapatkan rapid test. Saya kira itu Mas, problemnya di Indonesia. Makanya angkanya masih sekarang masih 3.500-an ya. Sebenarnya lebih dari itu kalau kita kalau semua sudah akses tes dan dapat hasilnya. Mungkin Hasib bisa menambah itu, Hasib dari perspektif hubungan internasional. Yo, tambah Don. Sif, silakan Sif. Ya apa ya? Ya kalau bukan internasional sih enggak terlalu gitu ya. Memang masing-masing negara sekarang pada mikir urusan sendiri-sendiri sehingga bantuan-bantuan dari luar negeri mungkin tidak bisa kita andalkan gitu ya. Jadi takdir nasib COVID di Indonesia mungkin ya lebih tergantung pada bagaimana kondisi negara itu menanggapi. Itu aja. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita lanjut di jilid kedua aja ya, karena kan kita bisa lihat dari Mas Agus juga, Mas Agus yang sekarang kan di Arab, mungkin kita bisa mencari tahu cara Arab menanggulanginya. Mesir misalnya. Oh ya, Mesir. Untuk jilid Agus dua masuk akan di sini. Kalau Mesir jelas. Agus masuk nggak di sini Agus? Mas belum Agus masuk nggak? Mas. Insya Allah minggu depan dia jadi pembicara. Tuh, Mas Aziz gimana Mas yang di Mesir? Kalau Gimana Mas Aziz tadi mau? Ya ini. Gimana Mas? Di Mesir itu, masyarakatnya itu, jadi penanganan di Mesir itu, militer juga main. Jadi memang kalau di Mesir itu, militer lebih banyak daripada warga. Makanya untuk penanganan, terkait dengan lockdown ataupun karantina wilayah, itu militer langsung terjun ke lapangan. Makanya jam malam, termasuk warga-warga yang keluar, itu bisa diminimalisir. Itu di Mesir. Termasuk juga warga Mesir itu tingkat ketaatan kepada Syekh Azhar dan juga Darul Ifta, lembaga fatwa, itu lebih tinggi. Makanya di Mesir itu nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia MUI, PBNU, Kemenak semua sudah jelas menyatakan karantina wilayah, nggak ada jamaah, nggak ada sholat Jumat. Tapi masih ada kelompok lain mengatakan nggak sholat Jumat 3 kali, kafir. Tuh, di Indonesia itu masalahnya. Kalau di Mesir kompak. Jadi kalau Darul Ifta Syekh Azhar itu sudah fatwa bahwa tidak ada Jumatan, tidak ada jamaah, tuh. Masalah di Indonesia dia kayak orang pekok masalah itu, orang Salafi Wahabi itu. Mas Aziz juga bukan cuma Wahabi Salafi Mas ya. PCNU pun punya kebijakan lain dari hasil Basul Masail di Jawa Tim Jateng. Saya kemarin juga menghubungi urusannya PBNU mestinya bisa menertibkan cabang-cabangnya. Karena gini Mas Aziz, contohnya di Jawa Timur itu hasil Basul Masailnya para kiai-kiai melupakan satu hal, yaitu mengundang pakar yang ahli di bidang epidemiologi virus ini. Sehingga yang di cabang itu nggak mau nurut sama PBNU aja, itu udah. Karena mereka beda fraksi, beda politik. Itu aja.
Bukan Mas, tidak mengundang pakar yang ahli di bidangnya itu yang kemarin Kalau kita aku jadi Kang sesalkan. Said itu orang-orang di PC atau di PWNU yang nggak menurut sama PB udah copot aja dari PB. Masalah berbeda fraksi itu aja itu. Karena mereka nggak mendukung Kang Said untuk di muktamar berikutnya. Ampun. Jawa Tengah, Jawa Tengah kan pendukungnya ini Pak Asad. Tuh, itu masalahnya dikit. Gus Rozin udah ketat tuh Mas. Gus Rozin menyayangkan juga Gus Rozin. Gus Rozin menyayangkan kenapa hanya ditinjau dari fikih, tidak memperhatikan aspek kesehatannya, itu yang kemarin disesalkan dari RMI, dari Gus Rozinnya. Ya, gimana? Masih ada yang mau bertanya lagi atau kita selesaikan aja? Karena Mungkin waktu udah menunjukkan hampir jam 10. Mungkin tidak cukup ya mungkin. Minggu depan siapa Lil? Dijadwalkan Lil, itu ada Mas Haidar, ada Minggu Mas depan Gus. Mas Haidar dengan tema pendidikan, perspektif pendidikan. Terus Mas Agus nanti saya hubungin, Mas Mail, dan sebagainya. Moderator Yogi, moderator. Moderator Yogi. Kalau Mas Agus berarti mending nanti perspektifnya jangan politik, tapi lebih kepada bagaimana penanganan virus corona di Saudi, termasuk Saudi Arabia. Pendidikan, untuk pendidikan saya jawab aja sekarang, nggak usah besok-besok. Jangan Mas. Jangan Mas. Ya. Wis entek Mas, wis entek. tetap saya sih, dana bos. Yang pertama itu terkait dengan dana bos dan KJP sampai hari ini belum cair. Ya. Yang pertama. Dana bos kalau yang di Kemenak sudah cair, kalau yang di Diknas belum tahu nih. Ya, yang kedua itu ini mengenai ujian sekolah dan ujian daring itu ya. Jadi hari ini kerja guru itu lebih capek, mendingan ngajar. Ya. Tiap hari bikin laporan, ngabisin kuota, handphone jadi lemot, bikin soal jadi pegel. Ya, termasuk saya. Saya jadi absen tiap hari. Ya, kagak bisa ngayap, Iya. Sama sih orang tua juga pusing di rumah. Iya. Ini habis ini persiapan Ramadan, habis THR guru, habis. Jadi dari segi pendidikan sama, larinya ke ekonomi juga. Ya, makanya saling berkaitan. Perlu dibahas ini, Mas. Nah, ya, saya akhiri. Jadi sekarang nih, teman-teman lebih baik mempersiapkan ruang kerja guru, bikin sekolahan sendiri, itu lebih untung kayaknya. Karena semuanya online. Gitu. Ya udah malam. Ya, Disimpulkan aja Lil, kesimpulannya Lil. Loh, ono kesimpulan lah. Ya, kesimpulannya. Kalau ono tulene yo, Mas. Moderatornya bingung. Ya, kesimpulannya. Wes, wassalamualaikum. Kesimpulannya ya kita harus waspada boleh, panik jangan. Ya. Ini kuat. Ya, sudah saya akhiri diskusi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya iya. Metune piye iki Lil?